Kopi di sini benar-benar tidak enak, Gusinyan. Tolong belikan aku kopi di luar. Ailiana, kopi di ruang teh kita. Sebenarnya juga cukup enak, tidak semua orang bisa tahan. Kopi instan kalian, kamu begini. Bos, aku yang cepat, aku yang beli. Aku sedang membagi tugas Gusinyan. Bukan urusanmu, duduklah. Kenapa kamu belum pergi? Kamu di sini membuang waktu semua orang, waktu ini. Aku sudah bisa menyelesaikan satu sketsa desain, aku kasih tahu. Ini efisiensi departemen desain kalian? Aku saja yang pergi. Aku segera pergi. Aku mau kopi hitam, jangan tambah gula sama sekali. Halo Mbak, mau pesan apa? Satu latte. 18.000, silakan scan di sini. Oke. Kopi kamu. Kenapa kamu tidak bawa gula untukku? Kamu sendiri yang bilang, jangan tambah gula sama sekali. Sekarang aku mau gula, gimana? Tugas seorang direktur adalah memimpin departemen desain dengan baik. Bukan sembarangan memberi perintah pada karyawan. Di aturan karyawan saya, tidak ada yang menyebutkan harus mengambil gula untuk atasan. Kalau mau, ambil sendiri, dah. Boss, data later belakang yang Anda minta. Duduklah bagus. Data ini pada dasarnya tidak ada masalah. Hanya agak menyedihkan, orang tua sudah meninggal. Sejak kecil dibesarkan oleh orang tua angkat. Orang tua sudah meninggal. Bos, aku teringat seseorang. Putri Tang Wanrong. Kalau sudah besar seharusnya sebesar ini. Lalu di mana putrinya sekarang? Inggris, supir Tang Wanrong dulu. Saat membelikan tiketnya, aku melihatnya langsung. Direktur Meng. Gusinyan ini asalnya dari mana? Kanada. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Suruh orang ke Kanada untuk mengecek lagi. Perlukah, bos? Hati-hati itu baik, periksa sampai jelas. Oak. Bos, waktu rapat rutin sudah dekat. Oh ya, ada tugas untukmu, nanti saat rapat. Kamu usulkan Gusinyan sebagai Direktur Departemen Desain. Saya. Baik, semua sudah hadir. Sekarang kita mulai rapat. Setiap departemen, tolong perkenalkan situasi terkini. Departemen penjualan duluan. Saya baru saja mengambil alih departemen penjualan. Tugas utama saat ini adalah mengelompokkan kembali staf departemen penjualan berdasarkan kemampuan kerja, memberikan pelatihan ulang untuk posisi mereka, dan secara ketat menerapkan aturan penjualan baru. Kita harus mencegah terbentuknya budaya yang tidak sehat di departemen, dan mencegah terjadinya kembali kasus korupsi aset perusahaan. Departemen keuangan. Fokus kerja Departemen Keuangan saat ini, terutama pada penghitungan dan pemeriksaan kerugian akibat pelanggaran kontrak dengan Yasheng, serta pemeriksaan utang piutang dengan berbagai perusahaan lainnya. Selain itu, ada beberapa kasus laba dan rugi yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Departemen Desain adalah kunci perkembangan Dongchen. Apakah pemimpinnya belum ditentukan? Departemen desain adalah inti perusahaan. Sebuah pasukan tidak bisa tanpa pemimpin. Dan seri Lingxi perlu segera diluncurkan. Jadi, direktur baru Departemen Desain perlu mendorong Lingxi. Saya usul, sebaiknya kita memilih kandidat direktur dari dalam Departemen Desain. Pak Direktur. Ailiana adalah desainer internasional terkenal. Baik dari segi pengalaman maupun bakatnya. Dia lebih cocok untuk posisi Direktur Departemen Desain. Dan laporan penugasannya sudah diserahkan ke Departemen SDM, kan? Saya dengar Ailiana sudah ditetapkan sebagai Direktur Departemen Desain. Benar ke begitu, Bos Lin? Setelah saya bawa dari Hong Kong ke Shanghai, saya sudah mengumumkan bahwa dia akan bertanggung jawab atas produk seri Lingxi. Mengenai posisi Direktur Departemen Desain, selalu transparan dan terbuka. Saya hanya memberikan kandidat untuk dipertimbangkan oleh Dewan Direksi. Karena tadi Direktur Meng menyebutkan tentang staf baru di Departemen Desain. Mari kita bahas. Desainer Lingxi, Gu Xingyan. Desain yang baru saja memenangkan penghargaan di Hong Kong adalah karyanya, kan? Kandidat direktur yang bagus ada di depan mata. Mengapa Bos Lin bisa mengabaikannya? Seorang Direktur Departemen Desain tidak hanya harus memiliki kemampuan desain, tetapi juga kemampuan manajemen.
Dalam hal ini, Ailiana lebih cocok daripada Gu Xingyan. Kemampuan manajemen bisa dikembangkan. Tetapi Dongchen tidak boleh mengecewakan hati karyawan. Kita tidak boleh membuang orang setelah mencapai tujuan. Kalau tidak, siapa lagi yang mau berkorban untuk Dongchen di masa depan? Apa yang baru saja dikatakan Pak Direktur? Bukanlah hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih seorang direktur desain. Saya harap Pak Direktur bisa objektif dan tidak membawa perasaan pribadi. Karena tidak bisa meyakinkan Bos Lin. Kalau begitu, kita bahas nanti saja. Agenda selanjutnya. Pembicaraan tadi. Ketua Dewan. Bagus sekali, endemi Mang Lebih Ali. Menanda Penggangkatan Ailiana. Departemen desain dulu sangat solid. Sudah lama seharusnya ada celah. Oh ya, ada waktu untuk mendekati Gu Xingyan. Cari tahu situasinya. Baik. Li Zhouran ini. Sebenarnya apa rencananya? Dia ingin mendukung Gu Xingyan yang baru untuk masuk ke departemen desain. Kenapa tidak bilang dari awal? Saya juga baru tahu sebelum rapat. Kamu bilang saat ini membawa Ailiana ke sini. Tidak takut Gu Xingyan. Beralih ke pihak Li Zhouran. Li Zhouran menyuruh saya menyelidiki later belakang Gu Xingyan. Bahkan mengirim orang ke Kanada untuk menyelidiki. Benarkah? Ada apa dengan latar belakangnya? Bersih, seorang yatim piatu dari Kanada. Dia tidak berada di pihakmu. Dia pasti akan menariknya untuk bergabung dengan timnya. Apa yang perlu saya lakukan sekarang? Sekarang kamu harus berusaha membantu Li Zhouran. Dan pastikan melakukannya dengan baik. Baru bisa mendapatkan kepercayaannya. Hal lain, jangan terlalu dipikirkan. Meskipun perintah dari Departemen SDM belum keluar, tapi saya rasa calon direktur sudah pasti ditentukan dari awal. Zaman sekarang, Banyak orang berbakat yang terabaikan. Mereka melakukan ini tidak takut mempengaruhi semangat kerja kita. Xingyan, saya rasa kamu sudah berusaha keras, tapi tidak mendapatkan imbalan yang seharusnya. Sangat mengecewakan. Banyak aturan sosial yang harus diikuti. Lagi pula, saya bekerja keras bukan untuk menjadi direktur. Saya ingin Dongchen berkembang pesat. Apalagi saya hanya asisten desainer kecil. Tidak mungkin langsung menjadi direktur. Direktur Meng, kamu datang makan? Iya, di sana ada teman. Tidak apa-apa, kalian duduk saja. Pak Meng, saya dari Departemen Desain. Cepat duduk. Lihatlah dirimu. Air liurmu hampir menetes ke piring. Kalian bilang, apakah waktu melupakan Pak Meng? Ya ampun, sudah cukup. Zinjian, Baru saja aku sadar, kamu hebat. Aku benar-benar pikir kamu akan menyerah dalam pemilihan direktur ini. Tak disangka, kamu masih punya trik. setelah makan, aku akan langsung melihatnya. Apa maksudnya? Siapa yang saya tahu? Pak Meng adalah orang kepercayaan ketua dewan. Dengan dukungan ketua dewan, apakah kamu masih khawatir tidak bisa duduk di kantor direktur itu? Jangan memberi Xingyan saran yang buruk, tolong. Apa maksudnya saran buruk? Kamu mau bekerja di bawah Ailiana yang sombong itu? Aku juga tidak mau. Xingyan, jangan dengarkan dia. Meng Xiao itu awalnya hanya dari departemen penjualan. Sebagai sales kecil, kemudian dia direkomendasikan langsung oleh ketua dewan untuk pindah ke departemen PS. Hanya dalam 2 tahun, dia naik dari asisten kecil ke posisi direktur. Kesempatannya, di perusahaan banyak yang bergosip tidak jelas. Lihatlah dirimu yang suka bergosip itu. Kamu hanya iri karena tidak bisa mendapatkannya. Jangan menghina Dewi saya di sini. Dewi apa lagi? Makanlah lebih banyak. Makanan hari ini enak. Beri aku. Baiklah, satu-satu. Semua untukmu. Ketua Dewan, ada kabar dari Kanada. Gu Xingyan, nama Inggrisnya Danica. Lahir dan besar di Kanada, orang tua kandungnya sudah meninggal. Dia diadopsi tak lama setelah lahir. Tidak ada bukti bahwa dia mengenal Lin Yi. Teman-teman Gu Xingyan juga tidak pernah melihat Lin Yi. Tapi ada penemuan yang mengejutkan. Apa itu? Gu Xingyan adalah lulusan LaSalle College. Lulusan dengan nilai A direkomendasikan untuk wawancara di Delphus karena konflik dengan Ailiana. Dia memulai untuk kembali ke negara asal daripada menerima pekerjaan ITU. Ailiana adalah orangnya. Desainer yang direkomendasikan oleh Lin Yi. Ya, orang ini dan Gu Xingyan.
Tidak jelas apa perselisihan mereka sebenarnya. Tapi Gusinyan tidak bisa masuk ke Delphos. Memang Ailiana yang menghalangi. Ternyata mereka sudah lama bermasalah. Selain itu, Pak Direktur, hari ini pukul 2 siang. Wartawan majalah perhiasan global ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Anda. Wawancara tentang apa? Terkait peluncuran Link 11. Saya sudah tanya ke Departemen PR, mereka sedang mempersiapkannya. Peluncuran produk baru Link 11 dijadwalkan minggu depan. Kenapa saya tidak tahu? Maaf, Pak Direktur. Saya juga baru tahu. Cepat cek apa yang terjadi. Baik, Pak Direktur. Peluncuran Link 11 kali ini adalah pertempuran pertama dalam promosi seri Link 11. Sangat penting untuk penjualan di masa depan. Jadi saya harap Departemen Desain, Penjualan, dan PR memastikan peluncuran berjalan lancar. Silakan duduk, Pak Direktur. Bos Lin, saya ingin memastikan. Desainer Link 11 adalah Gusinyan. Benar? Tapi kenapa saya jengah? Namanya tidak ada di daftar peluncuran. Begini, Gusinyan hanya desainer cincin seri Link 11. Desainer cincin seri tersebut, produk lain dari seri Link 11, akan diselesaikan oleh Ailiana. Tapi inti dan jiwa dari desain ini Adalah cincin tersebut. jika Gusinyan tidak hadir, saya rasa kurang tepat. Departemen Desain memiliki jadwal kerja lain. Gusinyan, apa jadwal kerja Anda pada hari itu? Link 11 adalah desain Anda. Apakah Anda ingin tampil saat itu? Saya berharap bisa hadir di peluncuran. Bagus. Direktur Meng. Tambahkan nama Gusinyan. Baik. Seri Link 11 adalah produk utama Dongchen musim depan. Dewan Direksi sangat memperhatikan, jadi saya akan hadir. Baik, lanjutkan rapat, jangan ganggu. Bos Lin, sebenarnya apa yang terjadi? Duduk, sedang rapat. Departemen-departemen ini masih ada masalah apa? Departemen Desain. Berhenti. Ada APA? Aku peringatkan kamu, jangan kira kamu bisa seenaknya karena dekat dengan direktur utama. Kamu sebaiknya lebih hati-hati. Ailiana, maksudmu apa? Kalau bukan karena kamu yang menggerakkan di belakang, direktur utama tidak akan datang sendiri ke ruang rapat untuk menghadiri pertemuan kerja kecil ini. Lalu di rapat, beliau menunjuk kamu untuk ikut konferensi pers. Aku tidak berhak menanyakan keputusan direktur utama. Gusinyan, aku meremehkanmu. Gusinyan, direktur utama meminta kamu ke kantornya. Baik. Ayo, jangan biarkan pelindungmu menunggu terlalu lama. Ayo. Nona Gu, direktur utama akan segera kembali. Silakan masuk. Terima kasih. Sayang, ini kantor Mama. Begini, kamu duduk di sini dan bermain sendiri. Mama akan mulai bekerja.
lihat tempat ini, cantik kan? Mama, aku tidak ingin bermain di sini. Aku ingin bermain bersama Tante Zhao. Sayang, tempat kerja Tante Zhao lebih banyak di rumah. Merawat kehidupan sehari-harimu. Ini kantor. Tidak semua orang bisa datang sembarangan, mengerti? Tapi aku suka Tante Zhao. Mama tahu kamu suka Tante Zhao. Mama juga suka Tante Zhao. Tapi, ini adalah kantor direktur utama. Tempat Mama membuat banyak keputusan penting. Sudah, kamu masih kecil, belum mengerti. Nanti kalau sudah besar, kamu akan paham. Tapi aku ingin cepat besar. Baiklah, besar-besar, ayo pergi. Tinggi sekali. Xingyan, Direktur utama. ayo duduk. Ayo. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Ada kesulitan? Lumayan baik. Terima kasih, Direktur utama. Kontribusimu untuk Dongchen, Dewan Direksi semua tahu. Kami juga mengerti kesulitan yang kamu alami. Tapi Dongchen tidak akan pernah mengeberkan bakat siapapun. Dan tidak akan membiarkan aturan tersembunyi terjadi di sini. Itu sebabnya dalam konferensi pers ini, saya secara khusus meminta kamu untuk hadir. Terima kasih, Ketua. Kamu pulang dan persiapkan diri dengan baik. Lebih baik siapkan pidato tentang Lingxi. Tuliskan niat awal kamu saat merancang Lingxi. Serta visi masa depan untuk produk Lingxi. Ada masalah? Baik, mari minum teh. Setiap perusahaan pasti ada konflik internal. Tapi kalian masih muda, jangan sampai hal-hal sepele ini membuat kalian bingung dan kehilangan kepercayaan diri dalam karir. Terima kasih, Ketua. Terima kasih telah mengarahkan ini kepada saya. Kerja keras, seperti kata pepatah lama. Kesempatan adalah untuk mereka yang siap. Datang. Kamu lihat ini, saya lihat. Saya tidak terlalu mengerti ini. Saya lihat sebentar. Xingyan. Sebenarnya apa yang terjadi? Benar. Ketua meminta saya menyiapkan pidato. Jadi, apa yang dikatakan Aliana itu benar? Apa yang benar? Bukan. Maksud saya, kamu pergi ke konferensi pers itu benar. Saya dengar, di konferensi pers ini, ada wartawan dari majalah perhiasan internasional. Mungkin saja kamu jadi cover edisi baru. Jangan bermimpi deh. Tak heran Ailiana datang menyusahkanmu. Sepertinya dia benar-benar merasakan tekananmu. Tentu, Xingyan kami, dia adalah desainer besar masa depan. Pokoknya saya akan terus mendukungmu. Saya akan terus berpegang teguh padamu. Lepaskan, jangan main-main. Dongchen akan mengumumkan pada pukul 10 pagi hari ini. Seri Lingxi resmi diluncurkan. Konferensi pers ini tidak hanya akan menampilkan presentasi lengkap seri Lingxi. Desainernya, Alina, juga akan hadir di lokasi konferensi pers. Ini adalah karya desain pertama Aliana dalam 5 tahun. Baik di dalam maupun luar industri, semuanya menunjukkan perhatian yang besar. Mari kita tunggu dan lihat. Kenapa belum datang? Jam berapa sekarang? Tolong tunggu sebentar lagi. Segera dimulai. Di mana Ailiana? Belum datang, sudah diingatkan. Mengerti. Ailiana ini beneran deh. Sepetan dikit ja, oke. Keluar. Ikut. Diterima.
Cepetan. Bos Lin ada masalah. Aku sudah telepon dia hari ini, bilang ada makeup artis di lokasi. Tapi dia nggak dengar, maksa pakai makeup artis pribadinya. Kamu kasih tahu aku dia sekarang di mana. Macet di jalan. Tahu. Kamu udah kasih jalan orang ya, masuk kamu sih. Ini cuma satu jalur, kenapa kamu berhenti lama banget sih? Buru-buru apa? Buru-buru apa sih? Buru-buru juga nggak ada gunanya. Buru-buru juga nggak bisa lewat. Kamu ini ngomongnya gimana sih? Kamu kan terus lihat dari belakang, nggak lihat aku naik mobil ya? Nggak lihat ada yang naik ya? Lapor polisi, lapor polisi, lapor polisi. Kenapa kalian berdua? Lapor polisi, maksud kamu apa sih? Kenapa? Kamu mau apa? Kenapa? Aku di sini mau mulai, kamu pegang waktunya. Udah cukup ya, oke Bos Lin. Belum sampai, beneran deh. Jam berapa sekarang? Gede banget gaya ya. Sebenarnya kenapa sih? Direktur Meng, kapan mulai ya? Sekarang mulai. Oke, mulai. Akhirnya mulai. Teman-teman media, selamat datang pada peluncuran produk seri Lingxi. Sekarang mari kita persilakan Manajer Umum Grup Dongchen, Bapak Lin Yi untuk naik panggung dan berbicara. Halo semuanya, konferensi pers kita hari ini bukan hanya untuk memperkenalkan produk seri Lingxi, tapi juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan arah perkembangan grup Dongchen ke depan. Dalam 3 tahun ke depan, grup Dongchen memutuskan untuk memfokuskan pengembangan dari retail perhiasan ke desain perhiasan, mendorong pengembangan dan produksi desain, berusaha membina talenta, benar-benar menjadi besar dan kuat. Bos Lin, seperti yang Anda katakan, fokus grup Dongchen dalam 3 tahun ke depan adalah retail dan desain. Lalu kenapa kali ini cuma datang direktur penjualan? Desainernya di mana ya? Hari ini kami telah menyiapkan seluruh rangkaian produk Link 11 untuk Anda semua. Pada saat itu, desainer kami akan bertemu dengan Anda bersama produk tersebut. Tolong tanyakan pada Bos Lin, apakah desainer Link 11 memang seperti yang dikatakan publik, dipimpin oleh Miss Ailiana? Mari kita tunggu dan lihat. Bos Lin, Ailiana beberapa tahun terakhir, tidak ada karya baru yang dirilis. Mengapa Anda memilihnya sebagai desainer Link 11? Semua orang tahu, Ailiana adalah desainer internasional terkenal yang pernah merancang banyak perhiasan dengan gaya unik yang populer di pasaran. Meskipun dalam 2 tahun terakhir karena alasan pribadi tidak ada karya baru yang dirilis, ini tidak berarti Ailiana telah meninggalkan dunia ini. Sebagai desainer keturunan Tionghoa yang terkenal di luar negeri, Ailiana memilih untuk kembali ke tanah air untuk berkembang. Adalah hal yang wajar. Bos Lin, sepengetahuan saya, di dalam Dewan Direksi Dongchen, tidak setuju dengan Ailiana menjadi desainer utama seri Link 11. Apakah Anda bersikeras begitu? Karena ada transaksi keuntungan dengan Ailiana? Ya, apakah ada transaksi? Ada alasan apa? Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, siapa yang akan mengganti kerugian belum tentu. Apa maksudnya? Anda mengerem mendadak, Anda yang harus membayar. Lihatlah bagaimana mobil di belakang berhenti dengan baik. Lihat mobil saya yang tertabrak. Pak, jangan berdebat lagi. Berapa biayanya? Saya yang akan membayar. Saya sedang terburu-buru. Ini bukan masalah uang. Kita semua punya prinsip. Ya, Baiklah, kalian bisa terus berdebat. Saya akan ganti mobil. Anda tidak boleh pergi. Anda adalah saksi. Anda harus tinggal untuk memberikan kesaksian. Fire kerugian. Siapa yang akan membayar kerugian? Siapa yang akan membayar kerugian? Bos Lin? Sepengetahuan saya, inti dari seri M Link 11 terletak pada desain cincin set pertamanya. Mengapa tidak melanjutkan dengan desainer cincin set pertamanya, Gu Xingyan, tetapi mempekerjakan Ailiana? Apakah ini ada hubungannya dengan pertarungan internal di antara para petinggi Dongchen? Ya, apakah ada hubungannya? Mungkin ada kemungkinan. Mari kita sambut Ketua Grup Dongchen, Bapak Li Zuoran untuk naik ke panggung dan berbicara. Halo semuanya. Izinkan saya dengan bangga memperkenalkan desainer perhiasan seri Lingxi, Gu Xingyan. Membawa produk baru seri Lingxi Dongchen.
untuk bertemu dengan Anda semua. Kamu menabrak mobil saya, lihat, saya tidak peduli. Haruskah membayar ganti rugi? Tunggu polisi datang dan lihat siapa yang harus membayar. Apa maksudmu? Lihat di mana mobil saya diparkir. Ganti rugi apa? Kamu harus membayar, bukan? Baiklah, baiklah, saya harus pergi. Saya tidak bisa menjadi saksi kalian, saya harus pergi. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Nona, kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah saksi. Kamu tidak boleh. Jika tidak alasan, saya akan melapor polisi. Saya sudah menelepon polisi, polisi akan segera datang. Lepaskan. Chen kan pergi. Halo semuanya, saya Gu Xinyan dari Dongchen. Saya sangat terhormat bisa bergabung dengan Dongchen dan menjadi desainer seri Lingxi. Saya sangat terhormat. Jiwa dari seri Lingxi adalah cincin set Lingxi. Inspirasinya berasal dari kerinduan saya pada ibu saya. Boss Lin, tanpa saya, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Terima kasih, Ketua. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Aili Ang Enea, naik mobil. Terima kasih semuanya. Bolehkah saya bertanya, desain independen yang sebelumnya sangat diapresiasi oleh anak muda. Apakah itu hasil karya Anda? Apakah akan ada desain lanjutan? Saya percaya dengan kekuatan Dongchen kami dan kekuatan toko kami. Seri ini bisa dijual dalam jangka panjang. Tentu saja, jika para penggemar bisa terus mengingatnya. Saya percaya seri ini akan segera mendapat respons. Bos Lin, sekarang bagaimana? Semuanya, izinkan saya memperkenalkan. Desainer Tionghoa Kanada yang terkenal. Nona Aili Anna. Dia adalah Aili Anna. Dia akan bergabung dengan Dongchen dan bersama Gu Xinyan menjadi desainer seri Lingxi. Apa maksudnya memimpin bersama? Bukankah seharusnya menjadi direktur desain? Benar-benar. Mengapa kamu tidak datang sesuai waktu pengumuman dan menunggu di tempat? Makeup. Tidak ada makeup artis di lokasi. Bagaimana saya tahu akan terjadi kecelakaan di jalan? Saya selalu mendorongmu ke posisi direktur. Kamu sendiri harus menunjukkan sikap direktur. Ada sedikit semangat profesional, ya? Ingin menjadi direktur desain. Hanya mengandalkan reputasi masa lalu tidak cukup. Dulu saya sedikit mengagumimu, mengandalkan otak untuk hidup. Tidak terlihat, ternyata kamu mengandalkan wajah untuk hidup. Xinyan, kamu punya hubungan dengan ketua. Kamu harus memberitahu saya lebih awal. Xiao Qing, kenapa kamu juga ikut bicara sembarangan? Xinyan, tapi kali ini momentumnya agak kuat, ketua ini. Tiba-tiba ingin menjunjungmu setinggi langit. Kamu tahu di semua grup besar kecil di perusahaan. Sudah jadi seperti apa kabarnya? Mingkang, Xiao Qing, dan teman-teman di Departemen Desain. Di saat genting seperti ini, apa sikap yang seharusnya kalian tunjukkan?
Jangan percaya rumor, jangan sebarkan rumor, kalau ada kesempatan, bantah rumor. Nah, baru seperti ini. Terima kasih. Cantik, langkah ini sama saja dengan menampar Lin Yi. Kartu as Gu Xingyan sudah jelas, tenang. Dia bukan orangnya Lin Yi. Saya akhirnya mengerti. Ketua ingin menempatkan Gu Xingyan di posisi direktur, sehingga departemen desain tidak lagi solid. Lin Yi juga tidak bisa mengendalikan intinya. Orang ingin naik ke atas selama syarat yang saya berikan. Cukup menarik. Selama dia orang normal, pasti tidak akan menolak. Saya kagum, benar-benar kagum, licik sekali. Tanpa direktur, bagaimana departemen desain bisa bekerja sehari-hari? Makanya saya sudah lama mengusulkan. Biarkan Ailiana menjadi direktur departemen desain. Saya tidak setuju. Seorang yang baru kurang dari setahun di perusahaan menjadi direktur departemen desain. Apakah Zhuge Liang pernah memimpin pasukan sebelum keluar dari pondoknya? Pahlawan tidak ditanya asal-usulnya. Popularitas dan pengaruh Ailiana sangat besar di tingkat internasional jika dilihat dari pengaruhnya. Dan kemampuannya, dia lebih cocok menjadi direktur departemen desain. Jauh lebih baik daripada Gu Xingyan. Tapi dia sudah lama tidak menghasilkan karya, saya tidak bisa mempercayainya. Saya ingin bicara dua patah kata, kita Dongchen. Selalu bangga dengan desain mandiri, unggul di industri perhiasan domestik. Benar kan? Jadi, posisi direktur desain ini sangat penting. Tapi jika kalian berdua terus bertengkar seperti ini, mungkin tidak akan ada hasilnya. Desainer perhiasan adalah profesi yang sangat spesialis. Jadi kita lihat. Haruskah kita bicara dengan karya? Karya seni sangat subjektif. Siapa yang bisa menilai baik buruknya? Ya, kita semua di sini. Masing-masing punya kebutuhan sendiri, kan? Siapapun yang melakukannya tidak cocok. Tapi menurutku, hal ini. Aku punya satu usulan. Katakanlah, Film baru Kumen masuk nominasi Festival Film Cannes tahun ini. Dan karpet merah Cannes selalu menjadi medan perang puncak di dunia fashion. Dan sebagai satu-satunya film domestik yang masuk nominasi, pemeran utamanya, Kumen, posisi promosi perhiasannya, pasti akan menjadi titik panas persaingan para pedagang perhiasan domestik. kami bilang Keman ini adalah duta merek kita di Dongchen, kan? Tapi kontrak dukanya dengan kita akan segera berakhir. Aku mengerti. Maksudmu, siapa yang bisa mendapatkan Kumen? Untuk kontrak dukanya yang baru, dialah yang akan menjadi direktur. Usulan yang bagus, Pak Sang. Kalau begitu, mari kita putuskan begitu. Siapa yang bisa mendapatkan Kumen? Dialah yang akan menjadi direktur departemen desain, Bos Lin. Aku setuju. Kamu menyuruhku bertarung dengannya? Kamu lucu sekali. Aku bilang, aku datang ke Dongchen bukan untuk dihina. Tenang. Aku tenang, Lini. Apa sebenarnya maksudmu? Jika kamu bisa menunjukkan lebih banyak karya yang meyakinkan, membuat Dewan melihat kemampuanmu. Aku tidak perlu terus-menerus membelamu di rapat Dewan. Tapi sekarang, semuanya sederhana, asal kamu bisa mendapatkan Kumen. Posisi direktur akan menjadi milikmu. Baik, sangat baik. Biarkan gadis kecil itu melihat apa yang disebut standar internasional sebenarnya. Bagus sekali. Aku mencarimu hari ini bukan untuk mewakili diriku sendiri berbicara denganmu. Aku mewakili siapa, kamu seharusnya tahu. Tahukah kamu siapa dia? Tentu. Filmnya baru saja masuk nominasi Cannes. Dia akan segera berjalan di karpet merah. Benar, karpet merah yang telah diwarnai dengan darah oleh rekan-rekan di dunia fashion. Tapi kontraknya dengan Dongchen akan segera berakhir. Untuk mendapatkan pertunjukan karpet merah ini, rapat Dewan memutuskan, kamu dan Ailiana akan bertarung. Siapa yang bisa mendapatkan Kumen, dialah yang akan menjadi direktur departemen desain. Tidak percaya diri? Kamu baru saja lulus. Popularitas memang jauh di bawah Ailiana. Tapi aku kenal Kumen, dia sangat unik. Asal naskahnya bagus dan proyeknya bagus. Bahkan sutradara muda yang baru mulai pun, dia mau terima. Sama halnya, asal desainmu bagus dan bisa menyentuh hatinya. Aku yakin kamu bisa dapatkan proyek Kumen ini, tidak ada masalah. Direktur utama sudah memberikan perintah tegas padaku.
untuk mendukung pekerjaanmu tanpa syarat. Aku ingin bertanya, kenapa Direktur Utama begitu mendukungku? Ini sederhana saja. Dia melihat uang di dirimu. Uang? Aku? Benar, desain cincin Ling 11 MU sudah diakui oleh pasar. Akan membawa keuntungan terus-menerus bagi Dongchen. Jadi, sekarang kamu adalah pohon uang berjalan. Bagaimana? Mau menerima tantangan ini? Baik. Aku menerima tantangan ini. Semoga beruntung. Xiao Gu, Bos Lin, aku mau tanya sesuatu. Desainer utama Dongchen dan Direktur Departemen Desain. Kamu akan pilih yang mana? apa maksudmu? Ailiana adalah desainer terkenal internasional. Sangat berpengaruh di luar negeri, bahkan jika dia tidak mendesain. Asal dia ada di Dongchen, itu sudah cukup. Aku harap kamu mengerti maksudku. Aku tidak mengerti. Manusia tidak hidup di dunia vakum. Kadang untuk mencapai tujuan, perlu kompromi bahkan mundur berkali-kali. Hanya nama besar tanpa arti. Bos Lin, aku rasa Anda sama sekali tidak mengenalku. Aku datang ke Dongchen dengan membawa idealisme dan keyakinan. Motivasi saya dalam mendesain bukan berasal dari apapun atau siapapun. Jika Direktur Chong ada, maka tidak ada orang lain yang lebih mampu menjabat sebagai Direktur Departemen Desain darinya. Tapi tanpa Direktur Chong di Departemen Desain, aku tidak berpikir ada orang lain yang lebih mampu dariku. Ingat idealisme dan keyakinanmu. Apakah benar-benar mampu atau tidak? Tergantung pada kemampuanmu. Terima kasih. Halo, saya mencari Tuan Gao Yuan. Apakah Anda memiliki janji temu? Tidak, saya desainer dari Dongchen. Saya ingin berbicara dengan Tuan Gao tentang kerjasama. Anda adalah Nona Eliana? Nama saya Gu Xingyan. Tolong tunggu sebentar, saya akan memberitahu Tuan Gao. Tuan Gao, ada Nona Gusingan di depan yang mencari Anda. Tidak ada janji temu, dia desainer dari Dongchen. Saya sibuk, suruh dia tunggu di ruang tamu. Baik. Begini, ikut saya ke ruang tamu dan tunggu sebentar. Baik. Silakan masuk. Tuan Gao sedang rapat. Tunggu sebentar di sini. Baik, terima kasih. Halo, saya Eliana. Sudah janji dengan Tuan Gao. Hello, Nona Eliana. Saya akan memberitahu Tuan Gao. Tuan Gao, Nona Eliana sudah sampai. Cepat ajak dia ke kantor saya. Baik. Silakan ikut saya. Tuan Gao, Nona Eliana sudah sampai. Ailina, Hello, Tuan Gao. senang bertemu dengan Anda. Hello, Tuan Gao. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf mengganggu. Tidak mengganggu pekerjaan Anda kan? Desainer hebat datang, membuat tempat ini bersinar. Pekerjaan apapun harus ditunda. Anda terlalu memuji. Saya datang mewakili Dongchen untuk mengucapkan selamat. Selamat atas apa? Film Man-Man tahun ini. Satu-satunya film domestik yang masuk ke Cannes. Bukankah ini layak diucapkan selamat? Anda tidak tahu sebenarnya. Man-Man tidak terlalu puas dengan penampilannya kali ini. Banyak perbedaan pendapat dengan sutradara tentang konsep akting. Konfliknya cukup besar. Tetap harus berjalan di karpet merah, kan? Sejujurnya, telepon saya belakangan ini. 2 power bank sehari tidak cukup, sering kehabisan baterai. Siapa yang menyuruh Man-Man Anda begitu populer? Mari langsung ke intinya, Dongchen datang untuk Man-Man.
Sponsor perhiasan untuk karpet merah, kan? Tuan Gao, Anda langsung saja. Masih ada perpanjangan kontrak Man-Man. Saya akan jujur dengan Anda. Masalah ini, saya tidak bisa memutuskan. Masih ada hal yang tidak bisa Anda putuskan, Pak Gao? Mungkin Anda tidak mengerti sifat Man-Man kami. Pakaiannya, bahkan proyek yang ingin dia ikuti, harus sesuai dengan keinginannya. Karena masalah ini, kami sudah bertengkar berkali-kali. Banyak sponsor dan produser yang kami sakiti. Saya tentu tahu itu. Tapi saya lebih tahu kemampuan bicara Anda, Pak Gao, tiada duanya. Kalau tidak, Kumen tidak akan berada di posisinya sekarang. Masalah di luar mudah diatasi. Tapi kalau sudah berurusan dengan nenek moyang kami ini, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Gao, jangan sungkan ya. Kalau begitu, kita janjian lagi nanti, ya? Pak Gao, Pak Gao, Pak Gao. Anda adalah Pak Gao Yuan, kan? Gu Zhenjian. Kalian Kino? Ini adalah asisten desainer dari Dongchen. Setiap hari hanya memikirkan bagaimana mendapatkan pesanan Kumen untuk naik jabatan. Pak Gao, hati-hati ya. Ketekunan orang ini benar-benar luar biasa. Ailiana, silakan. Pak Gao, maaf mengganggu Anda selama 5 menit. Hanya 5 menit, 3 menit juga boleh. Saya sangat menantikan kerjasama kita. Jika bisa bekerja sama, itu juga kehormatan bagi kami. Sampai jumpa. Lama tidak bertemu. Sepertinya kalian hari ini sudah meniup trompet perang. Bertekad untuk mendapatkan kami. Ah, kamu ini, jangan lupa, kita ini sekutu loh. Xingyan, kenapa kamu di sini? Direktur Meng, kenapa Anda datang? Pak Gao, begini caranya Anda menerima desainer utama masa depan Dongchen kami. Apakah ini baik-baik saja? Ailiana bilang, dia adalah asisten desainer. Beberapa waktu lalu. Itu dia. Direktur Meng, masa depan itu tidak ada yang tahu. Pak Gao, Anda tidak berniat menerima saya di sini, kan? Saya baru saja mendapat teh baru, silakan Direktur Meng mencicipi. ITU. Ayo, silakan. Direktur utama demi Gusingan, benar-benar tidak kenal lelah. Bahkan jenderal barunya pun dikeluarkan. AI Li NNA. Saya menyarankanmu, lebih baik fokuskan semua energimu pada desain. Kumen paling benci adalah orang sepertimu, yang meyakinkan sponsor-sponsornya melalui Gao Yuan. Hemat tenagamu, urus saja dirimu sendiri. Saya ingatkan, jangan seperti anjing menggigit Eldong Ben. Menikmati teh. Terima kasih. Teh sebaik ini diberikan pada aku, sungguh sia-sia. Anda tamu istimewa, pantas menerimanya. Oh ya, Direktur Gao, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Gusingan, desainer yang didukung penuh oleh Direktur utama kami. Juga bintang baru Dongchen. Bintang baru yang sedang naik daun, tidak bisa diremehkan. Maaf atas ketidaksopanan tadi. Tidak apa-apa, Direktur Gao, saya datang tanpa undangan. Ada beberapa hal yang kurang saya pertimbangkan. Saya tebak. Direktur Meng juga datang untuk urusan Ken, kan? Ya dan tidak. Bagaimana maksudnya? Dongchen memang berharap bisa bekerja sama dengan Man-Man untuk mengejutkan Ken. Tapi hari ini saya datang dengan membawa proyek baru. Endorsement. Film. Perusahaan Anda kan perusahaan perhiasan. Bagaimana bisa main lintas sektor? Siapa bilang perusahaan perhiasan tidak bisa memproduksi film? Berbagai merek fashion terkenal di dalam dan luar negeri. Tidak sedikit yang memproduksi film biografi dan film fashion. Misalnya, The Devil Wears Prada. Film biografi pendiri parfum Prancis. Bukankah itu semua dimulai oleh orang-orang awam?
Mereka hanya menambah biaya iklan saja. Lalu, proyek seperti apa ini? Jelaskan lebih detail. Ini masih hanya ide dari direktur utama kami. Kami juga melihat dari sudut pandang Man-Man dan membuat perencanaan untuk karirnya. Saya tahu, Anda selalu ingin membuka pasar internasional untuk Man-Man. Jadi, biarlah Dongchen yang menjadi investor utama untuk memulai proyek ini. Kami akan merekrut tim kelas 1 dari dalam dan luar negeri. Bahkan bekerja sama dengan sutradara terkenal Hollywood. Bukan tidak mungkin, Anda juga tahu. Industri film dan televisi Cina saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan. Kamu setuju kan? Maksudnya, jika Man-Man di Ken kali ini memakai perhiasan lengkap dari Dongchen, kalian akan menjadi investor utama film ini. Tidak, lebih tepatnya, memakai perhiasan yang dia desain. Direktur Meng, apakah CEO yang menyuruhmu datang? Kamu pikir urusan besar seperti investasi film? Saya bisa janji begitu saja? Saya punya ide. Ingin Anda sampaikan ke CEO. Katakan. Saya berharap bisa memukau Kumen dengan desain saya sendiri. Bukan dengan pertukaran kepentingan seperti ini. Xingyan, jangan terlalu naif ya. Singkirkan dulu pola pikir mahasiswa. Dan pola pikir desainermu, pikirkan lagi. Hal yang jelas bisa menang-menang dengan pertukaran. Tapi kamu malah memakai tongkat untuk mengangkat dongkrak. Susah payah tapi tidak ada hasilnya. Buat apa? Tapi sepengetahuan saya, Kumen sangat tidak suka dengan pertukaran bisnis seperti ini. Jadi ide CEO mungkin akan berbalik arah. Analisismu cukup komprehensif. Baik, saya coba. Terima kasih, Direktur Meng. Kumen, dengarkan dulu saya sampai selesai. Saya beritahu kamu, Dongchen dengan kemampuan mereka sekarang. Mereka sepenuhnya mampu merekrut tim terbaik di dalam negeri. Bahkan ada kreator dari Hollywood yang bergabung. Dan mereka tidak akan ikut campur dalam produksi. Jadi seluruh proyek ini, bukankah kita yang menentukan? Dan yang ditempatkan ini. Syaratnya hanya satu, yaitu memakai perhiasan yang didesain gadis itu. Kita memberikan sedikit, tapi imbalannya sangat besar. Kenapa kamu begitu menolak? Saya tidak mengerti. Akhirnya jujur juga. Apa syarat Dongchen padamu? Untuk membujuk saya. Membujuk. Jangan lupa, saya manajermu. Kita adalah komunitas kepentingan. Kenapa kamu memperlakukan saya seperti orang luar? Akhirnya jujur juga, komunitas kepentingan, ya kan? Jangan terlalu mempermasalahkan kata-kata ini ya. Besok pagi saya harus ke perusahaan mereka untuk membicarakan ini. Kamu keluar, berkat kamu. Besok jam 4 saya harus ada acara. Sekarang perawatan kulit saya belum selesai. Ini kan untuk meningkatkan eksposur kamu. Kamu Arsenal. Baik kamu istirahat. Semuanya, kemarin saya sudah bertemu dengan Mener Kumen. Kami juga berbicara dengan sangat akrab. Kumen akan pergi ke Ken pertengahan Mei. Memulai debut karpet merah Ken pribadinya. Maka semua aksesorisnya termasuk cincin, gelang, kalung, anting-anting, DLL, akan saya desain. Saat itu saya harap kalian semua bisa menghentikan beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk membantu saya. Karena ini bagi kalian juga merupakan kesempatan yang sangat langka. Hebat, bagus sekali. Maaf ya, saya punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa semua yang Anda katakan tadi sudah pasti? Kontraknya sudah ditandatangani? Atau ini hanya sebuah visi? Ini sudah hampir pasti. Kalau tidak, saya tidak akan membagikannya dengan kalian semua. Tapi saya dengar, Direktur Utama mendukung Gu Xingyan. Di dunia kerja Cina, ada aturan tidak tertulis. Yang sangat saya benci, yaitu mengandalkan hubungan. Tapi di sini, di Boslin, pasti tidak akan ada hal seperti itu terjadi. Mendesain itu mengandalkan kemampuan. Baru adil bagi kita para desainer,
kan? Xinyan Detong. Selamat pagi semuanya. Maka saya harap kalian semua bisa menyesuaikan diri. Secara fisik dan mental, saya berharap bisa bekerja sama dengan baik. Semoga kita bisa menciptakan proyek yang sangat luar biasa. Biarkan mereka yang tidak punya kemampuan hanya mengandalkan hubungan. Melihat apa itu desain yang benar-benar bagus. Baiklah, semuanya kembali ke posisi kerja masing-masing. Pagi-pagi sudah berkelompok di sini, pamer kekuatan. Juga tidak tahu kata-kata ini ditujukan untuk siapa. Xingyan, kamu ada apa? Katakan saja. Saya dan Xiao Qing ada di sini, jika ini yang disebut desainer terkenal internasional. Maka ini terlalu tidak berkualitas. Benar. Ningkang, Xiao Qing, terima kasih. Tapi kita tidak perlu peduli terlalu banyak, kita hanya perlu mengerjakan desain kita sendiri dengan baik. Xingyan, direktur utama mencari kamu. Direktur utama, maaf saya tidak bisa bermain golf. Tidak apa-apa, saya akan mengajari kamu. Semua ada pertama kalinya, coba saja. Ayo, Perjala. mencerti. Ayo, santai. Gunakan kekuatan pinggang. Kekuatan terlalu besar, arahnya salah. Terima kasih, saya pikir memukul lebih jauh. Baru bisa lebih dekat ke garis finish. Arah lebih penting daripada kekuatan. Arahnya salah. Semakin jauh memukul, semakin jauh dari garis finish. Semakin cepat kalah, kamu setuju kan? Anda benar. Tujuan bermain golf bukan mengalahkan lawan, tapi mengalahkan diri sendiri. Jangan takut dengan kesulitan saat ini. Sebenarnya, keterampilan sehebat apapun, keberhasilan atau kegagalan, tetap terletak pada benar-benar memahami diri sendiri. Harus memahami orang, mengembangkan kelebihan sendiri, menangkap kelemahan lawan. Ayo pergi. Kamu tahu kelemahanku, men? Kamu harus menggunakan kelebihanmu untuk menangkap kelemahanku, men. Baru ada kemungkinan sukses. Jangan sembarangan menebak kesukaannya. Boslin, saya bukan orang baru di dunia desain. Saya sudah bekerja dengan selebriti yang lebih besar dari Kumen, lebih dari satu. Selera dan kesukaannya, saya yang menentukan. Kalau begitu, tenang saja. Ini laporan anggaran yang saya buat kemarin. Berapa lama untuk membuat sampel? 2 hari cukup. Lusa saya janjian dengan Gao Yuan, kamu ikut. Bawa sampelmu. Baik. Kenapa sisanya sedikit? Kuartal ini, berlian kecil 5 poin jarang digunakan. Jadi stoknya hanya ini, tidak mungkin, awal bulan. Bos Lin menyetujui pembelian berlian kecil. Kenapa sisanya sedikit? Saya tidak tahu, gudang kami tidak menerima barang. Kalau tidak percaya, cek catatan keluar masuk. Yuken, Kamu sengaja menyulitkan kami ya? departemen desain kalian jangan selalu begini. Tidak ada stok bilang saya menyulitkan. Untuk apa saya menyulitkanmu? Saya akan laporkan ke Bos Lin. Pak Wan sedang kuti. Boslin, kamu harus mengerti situasi ini. Jika karena hal ini, mempengaruhi penandatanganan dengan Kumen. Itu bukan tanggung jawab saya. Shenbo, kamu pergi ke pasar untuk membeli beberapa berlian kecil. Saya akan segera melakukannya. Cepat, saya sangat membutuhkannya. Bos. Saya sudah mengecek. Ini adalah daftar pembelian berlian kecil yang Anda setujui awal bulan ini. 50.000 berlian 5 sen. Berapa banyak yang tersisa di gudang sekarang? Masih ada 6. Bagaimana bisa hanya tersisa 6? Yang lainnya mana? Yang lainnya saya tidak tahu. Beritahu Luan Shufeng. Buat dia menjelaskan hal ini kepada saya. Bukan itu, Luan Shufeng sedang cuti.
Kenapa? Dia pergi ke rumah sakit, anaknya terkena kanker pankreas. Ini adalah foto Kumen di karpet merah. Di berbagai festival film internasional dan domestik, lihatlah. Mungkin akan membantumu. Terima kasih. Selera Kumen sangat bagus, perhiasan yang dia pakai. Kebanyakan dibuat oleh master internasional. Lihat. Kalung ini menggunakan batu opal. Makna dari batu opal adalah menyaksikan kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Juga menandakan pertemuan romantis dan jantung berdebar. Desain liontin ini sepertinya mengungkapkan keinginan hati. Seri ini memiliki banyak model, setiap model menggunakan batu yang berbeda. Orang yang memilih batu opal menunjukkan bahwa orang itu sangat romantis dan manja. Juga menunjukkan bahwa orang itu rapuh dan kurang rasa aman. Hebat. Dengan begitu, kita bisa memenuhi keinginannya. Terima kasih Pak Meng, benar-benar informasi ini sangat membantu saya. Sangat-sangat membantu. Sudah, jangan panggil saya Pak Meng terus. Kamu bisa memanggilku Kak Xiao Xiao. Ana, Ada apa? Lihat foto-foto ini. Apakah foto-foto ini adalah foto terbaru Kumen? ya, ada masalah apa? Gaya penampilannya sangat bervariasi. Sepertinya dia mencoba berbagai jalur. Dia akan memasuki pasar internasional. Jadi coba rute yang berbeda. Seharusnya tidak ada masalah. Kakak Xiao Xiao, hiasanmu ini sangat unik. Kamu pasti sangat mencintai orang yang memberimu kalung ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Hari ulang tahun ini adalah ulang tahun paling bahagia yang pernah kulewati. Buka dan lihat. Macan tutul adalah pemburu terbaik di alam. Tidak hanya ahli dalam berburu, tetapi juga ahli dalam menyembunyikan diri. Aku harap kamu seperti macan tutul. Bisa maju mundur dengan mudah, bekerja lebih baik untuk Dong Chen. Dan juga bekerja lebih baik untukmu. Paman, tolong bantu aku memakainya. Baik. Hiasan ini meskipun kecil, tapi pasti sangat berarti di hatimu. Kenapa? Sekarang kamu mau meramalkan nasibku. Aku tidak bisa meramal. Hanya saja, macan tutul adalah pemburu ulung. Ia mewakili kelincahan dan kemampuan melindungi diri. Aku pikir inilah harapan orang yang memberimu kalung. Dan kamu sangat memahami harapannya. Jadi selalu memakainya. Karena seorang wanita jarang memakai kalung dengan makna seperti ini. Kecuali orang yang memberimu kalung itu sangat penting bagimu. Kamu memang hebat. Terima kasih, Kakak Xiao Xiao, informasi ini sangat berguna bagiku. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali bekerja dulu. Semangat. Linyi, di hatiku, apakah aku hanya macan tutul yang membantumu?
Kamu belum menyerah ya? Belum mulai berperang, kenapa harus menyerah? Ada pepatah yang mengatakan kalah tanpa berperang, kamu belum pernah dengar? Yang bisa kuberikan kepada Kumen, selain desain dan perhiasan, yang bisa membuatnya bersinar di karpet merah Ken. Aku juga bisa memberinya dukungan internasional untuk perhiasan, membuatnya mendapat perhatian dari pembuat film internasional, sebelum mendapat perhatian dari pengiklan internasional. Apakah kamu bisa memberinya ini? Memang tidak bisa. Tapi yang bisa kuberikan padanya, kamu juga tidak bisa. Kamu memang cukup kekanak-kanakan. Kenapa kamu harus menabrakkan telur ke batu? Telur yang bisa menabrak batu, itulah telur yang baik. Semuanya, dengarkan aku. Pertama-tama, kita harus berterima kasih kepada Departemen Desain Dongchen hari ini. Baik. Tentu saja, kita juga harus berterima kasih pada pimpinan kita yang bijaksana, Direktur Chong Fei. Selanjutnya, kita harus berterima kasih kepada kebanggaan Departemen Desain kita, siapa lagi kalau bukan Gu Xingyan. Silakan pemenang menyampaikan pidato penerimaan. Ayo Xingyan, katakan sesuatu. Saya juga tidak tahu harus mengatakan apa. Kita semua adalah bagian dari Dongchen. Saya sangat bersedia untuk memberikan kontribusi saya sendiri. Saya yakin kalian juga begitu. Intinya, prestasi kecil yang baru saja kita raih adalah hasil kerja keras kita semua yang hadir di sini. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Terima kasih semuanya. Semangat Xingyan, semangat Departemen Desain, semangat. Selamat atas kembalinya posisi Anda. Tidakkah kamu merasa dia agak familiar? Benarkah? Truth or dare? Kamu pilih mana? Dare. Truth tidak seru. Dare. Baiklah, kamu bisa. Memang berbeda setelah menang penghargaan. Jangan ada yang berebut, saya yang akan memberikan tantangan. Mari Abu Yasu. Jangan terlalu keterlaluan ya. Kalau tidak keterlaluan tidak seru, kan? Yesia Oki. Ayo Xingyan, menari dengan Bos Lin. Menari. Bisa ganti? Aku mohon. Tidak boleh. Ayo menari. Desain baru ini. Bos Lin. Bolehkah saya mengundang Anda untuk menari? Kalau tidak mau ya sudah. Taruhan dengan orang lain ya. Dare. Saya akan mengundang Ailiana ke perusahaan. Jangan terlalu banyak pikiran. Keputusan strategis perusahaan. Apa yang harus saya pikirkan? Bagaimanapun juga, terima kasih ya. Kalau bukan karena desainmu yang memenangkan penghargaan internasional, masalah Dongchen tidak akan terselesaikan dengan mudah. Selain itu, perhiasan yang kamu jual di pinggir jalan, sudah saya lihat, setiap bagiannya benar-benar orisinal, bukan produk palsu. Terima kasih atas kesimpulan penilaian Anda. Hasil yang Anda katakan ini lebih penting daripada penghargaan apapun yang pernah saya dapatkan.
Apakah Anda sangat mengagumi Tang Wanrong? Mengapa Anda bertanya seperti itu? Dalam karya yang Anda desain, ada aura yang sangat mirip dengan Guru Tang. Menurut saya, Tang Wanrong adalah dewi, perancang perhiasan di seluruh Tiongkok. Bagus sekali. Bagaimana perasaanmu? Pria tampan dan wanita cantik. Selamat ya. Selamat apa? Ada apa? Hari ini saat pulang kerja, Li Zuoran tiba-tiba membawa orang ke Departemen Keuangan untuk memeriksa laporan keuangan. Benarkah? Kerja rahasianya cukup bagus. Kamu pikir akan ada masalah? Sekarang baru tahu takut. Ayo pulang, kita bicara di rumah. Kamu yakin program itu sudah dihapus? Tidak meninggalkan jejak apapun? Yakin, di dunia ini. Tidak lebih dari 5 orang yang bisa menemukan program ini. Kalau begitu tidak masalah. Kamu tadi menari di pesta perayaan. Gadis yang menari denganmu itu siapa? Xiao Gu dari Departemen Desain. Mereka memprovokasi, jadi saya ikut menari. Kalau begitu saya lega. Apa? Maksud saya lega karena tidak menemukan jejak. Ibu, selamat ulang tahun. Maaf, akhir-akhir ini tidak bisa sering mengunjungi Anda. Tapi saya punya kabar baik untuk Anda. Salah satu desain saya memenangkan penghargaan besar di Hong Kong. Meskipun ini bukan penghargaan pertama dalam hidup saya, tapi ini memiliki makna yang luar biasa bagi saya. Ibu, Anda tahu tidak? Ini membantu Dong Chen di saat kritis. Mengembalikan kepercayaan para pemegang saham dan karyawan. Membuat Dong Chen tidak dijual. Akhir-akhir ini saya punya keraguan. Ingin berbagi dengan Anda. Saya pernah berpikir, Lin Yi adalah orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Dia secara tidak langsung membuat Anda dipenjara dan menipu saham Anda. Tapi akhir-akhir ini, dari pengamatan saya menemukan dia sama seperti saya, orang yang benar-benar peduli pada Dong Chen. Sayangnya, dia baru saja menemukan seorang desainer yang menurut saya Sekarang, selain kami berdua, siapa lagi yang akan ingat hari ini adalah ulang tahun Butang? Dan tahu bahwa Butang suka bunga krisan hijau.
Bu. Kami datang mengunjungi Anda hari ini. Putri Anda belum ditemukan sampai saat ini. Saya tahu Anda tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini. Tapi Dong Chen harus menjadi milik siapa yang berhak. Semoga arwah Anda memberkati saya.